Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 16 ya dari buku paket halaman 113. Seutas kawat panjangnya 144 cm akan digunakan untuk membuat rangka balok yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya X cm. Nah, soal yang A, nyatakan volume balok tersebut sebagai fungsi terhadap X. Nah, adik-adik kalau baloknya kita gambar itu bentuknya kan kira-kira seperti ini ya. Nah, karena alas balok ya ini berbentuk persegi ya, maka nanti langsung saja kita tulis P itu sama dengan X. Ini panjang balok sama dengan X, kemudian lebar balok ini juga sama dengan X, kemudian ini adalah tinggi balok ya, kita misalkan T. Lalu kita akan gunakan rumus untuk menghitung volume balok ya. Jadi V itu sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, P dan L-nya itu kita ganti dengan X ya. Sehingga V sama dengan X kali T. Maka V sama dengan X kuadrat dikali T. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Nah, langkah selanjutnya T ini harus kita nyatakan dalam X. Karena kan perintahnya adalah nyatakan volume balok ya, nyatakan V itu sebagai fungsi X. Berarti kan Vx. Nah, bagaimana cara menyatakan T itu dalam X? Di soal ya, dikatakan bahwa rangka balok itu dibuat dari kawat yang panjangnya itu 144 cm ya. Nah, rangka balok itu kan sama dengan panjang rusuk balok. Nih, ya, ini adalah rusuk balok. Jadi pinggiran-pinggirannya ini. Ya, ini dibuat dari kawat yang panjangnya 144 cm. Oke. Maka di sini kita bisa memanfaatkan rumus untuk menghitung panjang rusuk balok, ya. Jadi panjang rusuk balok itu rumusnya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Ya kan? Nah, panjang rusuk balok itu sama dengan 144 cm. Nah, sehingga 144 ini sama dengan 4X ditambah 4X ditambah 4T. 4X ditambah 4X sama dengan 8X. Berarti 8X ditambah 4T ini sama dengan 144. Ya. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan ya, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 4. Nah, 144 dibagi 4 itu sama dengan 36. 8X dibagi 4 sama dengan 2X, 4T dibagi 4 sama dengan T. Sehingga kalau 2X ini kita pindah ke kiri, kita akan dapatkan 36 min 2X sama dengan T. Lalu kalau kita balik ya berarti T itu sama dengan 36 dikurangi 2X. Nah, selanjutnya T ini gitu ya, kita masukkan ke persamaan volume. Nah, jadi T ini kita ganti dengan 36 min 2X. Maka kita sudah berhasil untuk mendapatkan V fungsi X ya, yaitu X kuadrat kali dalam kurung 36 dikurang 2X. Nah, ini tinggal kita kali masuk satu persatu. Jadi Vx itu sama dengan 36X kuadrat dikurangi 2X pangkat 3. Ini jawabannya. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal B. Tentukan daerah asal fungsi di bagian A. Berarti tugas kita sekarang adalah menentukan domain ya. Daerah asal itu domain bagi fungsi Vx. Nah, kalau kita bicara balok ya, berarti syaratnya adalah panjang, lebar, dan tinggi balok. Ini ketentuannya kan tidak boleh berupa bilangan negatif ya. Nah, padahal P itu sama dengan X, L ini juga sama dengan X. Sehingga sudah ketemu syarat yang pertama gitu ya. Nanti X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah volume balok. Ini juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini syarat yang kedua ya. Tidak mungkin volume sebuah balok itu berharga negatif. Oke. Nah, padahal volume balok itu kan dinyatakan dalam bentuk fungsi, yaitu 36X kuadrat minus 2X pangkat 3. Maka di sini bisa kita tuliskan menjadi 36X kuadrat minus 2X pangkat 3 ini harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Sehingga kita ketemu sebuah pertidaksamaan. Nah, ini ya. Lalu ini harus kita selesaikan ya. Masih ingat bagaimana cara
mencari penyelesaian bagi sebuah pertidaksamaan. Jadi langkah awal adalah kita faktorkan, ya. Kebetulan ini gampang ya. Di sini ada x kuadrat, ya. Di sini ada x pangkat 3. Berarti yang bisa kita keluarkan itu adalah x kuadratnya. Atau begini, nah supaya nanti dipakai belajar ya. Jadi 36x kuadrat ini tinggal ditulis ulang, lalu ini minus 2x pangkat 3, itu kan bisa ditulis menjadi 2x kuadrat dikali dengan x, ya kan? Berarti suku yang pertama ini mengandung x kuadrat, suku yang kedua ini juga mengandung x kuadrat. Nah, maka x kuadratnya itu bisa kita keluarkan. Gitu ceritanya ya. Oke, x kuadrat kali dalam kurung 36 minus 2x ya, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu faktornya seperti ini, kita bisa tentukan pembuat nolnya. Ya, pembuat 0 yang pertama adalah dari faktor x kuadrat. Ini kan x kuadrat. Berarti pembuat 0 yang pertama adalah x sama dengan 0. Oke. Kemudian pembuat 0 yang kedua dari faktor 36 min 2x pangkat 1. Ya. Pangkatnya ini penting. Nah, nanti akan kita bahas juga ya. Jadi 36 minus 2x ini harus kita buat sama dengan 0. Maka minus 2x sama dengan minus 36. Berarti kan minusnya itu bisa kita coret seperti ini ya. Maka x itu akan sama dengan 18. Nah, berarti pembuat nolnya sudah ketemu semua ya. Yang pertama x sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah x sama dengan 18. Nah, sekarang tinggal kita buat garis bilangannya ya. Yang pertama, untuk x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita buat garis bilangannya seperti ini dulu. Oke. Ini bulatannya penuh ya, karena ada tanda sama dengan. Yang diminta adalah yang berharga positif. Berarti 0 ke kanan. Nah, ini. Ini yang positif ya, makanya nanti yang kita arsir. Oke, sekarang syarat kedua ya. Kita gambarkan dulu pembuat nolnya. Jadi yang pertama, ini bulatannya juga penuh ya. Ini x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x sama dengan 18. Berarti di sebelah kanannya 0. Nah, di sini. Nah, kemudian kita cari tandanya. Jadi antara 0 sampai 18 ini tandanya apa? Positif atau negatif. Kemudian nanti setelah 18 ini tandanya apa? Positif atau negatif. Demikian juga sebelumnya 0. Ini tandanya apa? Positif atau negatif ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan uji nilai x ya. Kalau biasanya yang kita gunakan itu kan x sama dengan 0. Nah, karena di sini x sama dengan 0 itu sudah kepake ya kan, sudah terpakai di sini, maka kita bisa menggunakan uji nilai x sama dengan 1. Yaitu antara interval 0 sampai 18 ya. Jadi caranya 1 itu kita masukkan ke sini. Nah, ke sini juga boleh ya, di atasnya. Yang kita cari itu adalah tandanya. Jadi saya pakai warna hijau aja ya. Atau pakai merah aja ya. Jadi kalau saya masukkan x sama dengan 1, berarti kan 36 dikali 1 itu kan sama dengan 36. Ya kan? Berarti plus 36. Kemudian dikurangi 2 kali 1 pangkat 3. Ya, kalau 1 kuadrat kan 1. 36 kali 1 ya plus 36. Kemudian di sini dikurangi 2 kali 1 pangkat 3, berarti dikurangi 2. Ya, berarti plus 36 dikurangi 2 itu ya sama dengan plus 34. Nah, artinya dari 0 sampai 18 ini tandanya adalah positif. Gitu, ya. Kemudian setelahnya 18. Nah, berhubung di sini 18 itu didapatkan dari faktor 36 min 2x pangkat 1. Nah, ini ketentuannya ya. Kalau pangkatnya ganjil, nah maka tandanya di sini harus diubah. Jadi harus selang-seling. Kalau ini plus, maka di sini harus minus gitu. Itu ketentuannya. Ya. Kemudian untuk sebelumnya 0 ya. Nah, 0 itu kan didapatkan dari faktor dengan pangkat bilangan genap. Jadi x kuadrat. Nah, x pangkat 2. 2 itu adalah bilangan genap. Ketentuannya kalau di sini pangkatnya itu berupa bilangan genap, ya Dek ya, maka tandanya tidak perlu diubah. Yang di sini plus, di sini juga plus gitu. Ya. Ini sudah kita bahas, sudah kita pelajari
di materi pertidaksamaan ya. Kemudian yang diminta itu adalah yang bernilai positif ya, lebih dari atau sama dengan 0. Berarti nanti yang kita arsir itu adalah dari 18 ke kiri. Nah ini. Ini yang kita arsir. Ya. Nah, ini adalah penyelesaian bagi pertidaksamaan yang ini. 36x² minus 2x pangkat 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lantas domainnya itu yang mana? Karena kan tujuan kita di sini adalah menentukan domain bagi Vx. Nah, domain bagi Vx itu adalah irisan dari syarat pertama dan syarat kedua. Jadi ini kita iris ya. Nah, ini kita iris. Yang memenuhi kedua syarat ini adalah berarti dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 18. Ini yang memenuhi. Nah, berarti dari sini ya ke sini. Ini yang memenuhi. Ya, ini irisannya. Sehingga nanti kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, ya Dek ya. Jadi domain bagi fungsi V itu adalah himpunan X ya, di mana 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 18, kemudian X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini saya lanjutkan di bawahnya aja ya, karena nggak cukup. Jadi X merupakan elemen bilangan real. Apa yang dimaksud dengan bilangan real? Bilangan real itu adalah boleh bilangan bulat, boleh bilangan pecahan. Yang jelas harus terletak pada interval 0 sampai 18. Ini yang menjadi domain ya, daerah asal bagi fungsi Vx. Ya. Nah, nanti kalau misalkan X-nya itu kurang dari 0 ya, X-nya kurang dari 0 itu kan tidak masuk akal ya, tidak masuk logika karena panjang dan lebar balok tidak mungkin berharga negatif. Kemudian nanti kalau kita coba masukkan X di atasnya 18 ya, taruhlah 19 gitu ya. Oke, memang benar X-nya ini lebih dari 0, tetapi nanti volumenya itu pasti akan berharga negatif. Nah, itu juga tidak logis. Yang namanya volume balok tidak mungkin negatif gitu ya. Sehingga domain bagi fungsi Vx itu harus terletak di antara 0 sampai 18. Jadi maknanya itu seperti itu. Ya, paham ya Dek ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang C ya. Tentukan volume balok tersebut untuk X sama dengan 12. Nah, 12 itu berarti masih berada pada rentang 0 sampai 18 ya. Nah, tinggal kita hitung aja ini. Untuk soal yang C ya. Nah, kita akan coba kerjakan di sini. Mudah-mudahan cukup ini ya. Jadi V12 itu akan sama dengan 36 kali 12 kuadrat ya kan, dikurangi 2 kali 12 pangkat 3. Oke, ini 36 kali 144 ya, dikurangi 2. Nah, ini kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat ya Dek ya. Jadi 2 kali 12 pangkat 3. Nah, 12 pangkat 3 itu berarti 1728. 1728 ya. Kemudian ini kalau kita hitung 36 kali 144 itu 5184 ya. Kemudian 2 kali 1728 itu sama dengan 3456. Nah, nanti kalau kita kurangkan 5184 dikurangi 3456 itu ternyata hasilnya 1728 ya. Oke. Satuannya di sini adalah cm kubik. Nah, jadi ketika X sama dengan 12 cm ya, volume balok nilainya adalah 1728 cm kubik. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 16 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.